Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Suci Ramadini. Saya berkuliah di Universitas Pasundan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi. Pada MBKM kali ini, saya mengikuti program pertukaran pelajar ke Fakultas Teknik Universitas Pasundan, jurusan Teknik Pangan. Tujuan saya mengikuti program pertukaran pelajar ini antara lain untuk mengembangkan wawasan saya dalam bidang ilmu pengetahuan, menambah ilmu, menambah pengalaman, dan menambah relasi pertemanan. Dengan adanya program pertukaran pelajar ini, saya menjadi tahu ilmu pengetahuan yang belum saya ketahui, serta pengalaman yang belum saya temukan sebelumnya. Lalu saya pun menjadi tahu ilmu-ilmu terapan apa saja yang ada di Fakultas Teknik, khususnya jurusan Teknik Pangan. Ini soal aslinya nggak ada ya. Oke, kalau ini ya, data ini yang diketahui, ya berarti gampang ya. Hanya ada 2 koloni yang kita tentukan, totalkan semuanya, 186 ditambah 66 dibagi 1 kali jumlah cawan yang teramati pada pengenceran pertama ada 1, ditambah 0,1 kali jumlah cawan yang teramati pada pengenceran kedua, itu juga 1 kali pengenceran pertama. Yang mana yang pengenceran pertama? Yang 10 pangkat min 5. Ya. Hasilnya sekian. Nah, jadi harus sampai tuntas, sampai aturan angka penting. Nah, berarti di sini berapa jumlah selnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2,3 kali 10 pangkat 8 CFU per mili. Ya. 2,3. 2,3 kali 10 pangkat 8 CFU per mili. Seperti itu ya. Oke, mangga. Jadi nanti hasilnya itu 152 ditambah 186 ditambah 66. Kan duplo ya. Jadi ada 3 cawan yang kita amati. 152, 186, dan 66. Itu dijumlahkan baru dibagi. Pada pengenceran pertama jumlah cawan yang teramatinya berapa? Ada 2 kan? 152 dan 186. Pada pengenceran kedua yang diamati yang mana? Yang 66. Ya. Nah, jadi yang tadi yang saya tampilkan ya hasil jawaban rekannya itu kurang tepat. Karena harus menyertakan data pertamanya. Kan di sini keterangannya jika perhitungan jumlah sel dilakukan secara duplo. Duplo itu diulang 2 kali. Pengujian pertama menunjukkan hasil seperti pada gambar nomor 2 yang ini. Bukan gambar nomor 2, maksudnya gambar nomor 7 ya di sini. Ya, mungkin agak bingung ya. Ini harusnya nomor 7. Ya. Dan pengulangannya menunjukkan jumlah koloni di pengenceran 10,45 sekian, 10,46 sekian. Seperti itu ya. Berarti yang tadi yang 152-nya ini harus ikut dihitung. Kan duplo. Ya. Tadi siapa yang bertanya? Bu. Nur Anissa. Sudah paham, Nur Anissa? Sudah, Bu. Udah ya. Jadi tetap harus ada perhitungannya. Nah, kalau kita bicara mikroba ya. Mikroba itu butuh enzim tidak? Ya butuh. Ya. Reaksi kimia apa di dalam tubuh yang melibatkan enzim? Nah, ada yang tahu nggak reaksi kimia apa? Di dalam sel, boleh di dalam sel lah. Kalau di dalam tubuh kita, enzim kan kita kenal ketika belajar tentang sistem pencernaan ya. Ada enzim pepsin untuk menguraikan protein, ada enzim amilase untuk menguraikan amilum ya. Nah, kalau di mikroba sama, mikroba juga punya enzim amilase, punya protease, punya lipase. Buat apa, Bu? Ya buat ini ya, untuk menguraikan nutrisi yang ada di lingkungannya. Nah, nanti cairan hasil fermentasinya, di situ banyak terakumulasi enzim, kemudian nanti dimurnikan ya, dan bisa dimanfaatkan dalam pengolahan pangan ya. Kemudian tadi kalau dalam pembuatan sirup kita pakai amilase, kemudian amilase juga digunakan dalam pembuatan roti,
terutama untuk memperbaiki kualitas dari adonan sehingga mudah mengembang dan teksturnya itu menjadi lebih lembut. Nah, beberapa enzim ini diproduksi dengan jalan fermentasi. Ya, itu poin pentingnya. Nah, kemudian terkait dengan poin penting di enzim juga adalah ini. Penggolongan enzim berdasarkan cara enzim dihasilkan. Nah, maksudnya gimana, Bu? Ya, kalau ini ya, jadi enzim di dalam sel tubuh itu ada yang selalu terus-menerus diproduksi, ada yang diproduksi kalau ada rangsangan dari luar. Ya. Nah, jadi ada dua, ada enzim. Pada MBKM kali ini, peran dosen sangat benar-benar penting. Alhamdulillah, di teknik pangan ini saya diterima dengan baik dengan dosen yang berkompeten. Saya dibimbing dari awal menggunakan e-learning hingga penyelesaian soal yang belum saya ketahui sebelumnya. Pesannya, semoga tahun depan sosialisasi tentang MBKM ini berjalan dengan baik dan lancar sehingga banyak mahasiswa yang ingin mengikuti program pertukaran pelajar ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.